Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah tentang monitoring kegiatan FKTP bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Yang kita bicarakan pertama adalah pengertian monitoring. Yang dimaksud monitoring adalah kegiatan memantau, jadi memantau proses pelaksanaan suatu kegiatan. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan atau belum? Jadi sekali lagi yang dilihat dari monitoring itu adalah proses kegiatan, dan prosesnya itu dilihat sesuai dengan perencanaan. Kalau tidak sesuai, berarti kita akan menemukan suatu masalah. Jadi tujuan dari monitoring adalah memantau apakah ada masalah atau tidak selama proses kegiatan itu berlangsung. Jadi sekali lagi, yang dinamakan monitoring itu dikerjakan pada saat kegiatan berlangsung. Jadi yang melakukan monitor itu juga harus melihat langsung, harus datang di tempat kegiatan itu, Jadi itu syaratnya, Kemudian berikutnya, tujuan dari monitoring seperti saya katakan tadi adalah untuk mencari masalah. Jadi ada masalah atau tidak, Soalnya kalau ada masalah di dalam pelaksanaan kegiatan itu, maka kegiatan itu harus dicarikan solusi, agar kegiatan itu tidak terlalu melenceng dari rencana yang sudah kita buat. Jika ditemukan masalah, maka masalah ini harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yaitu dianalisis. Dianalisis itu artinya dicari penyebabnya atau dicari akar masalahnya. Bagaimana caranya mencari akar masalah? Bisa dengan cara fishbone, tulang ikan itu, kemudian dengan cara pohon masalah. Jadi dicari itu masalahnya apa, kemudian yang paling sesuai itu nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian jika masalah itu sudah ditemukan, maka terus dibuat rencana tindak lanjut, RTL, rencana tindak lanjut yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atau masalah yang ditemukan dalam monitoring itu. Sekarang macamnya monitoring, contoh, kalau monitoring kegiatan, jadi memantau suatu kegiatan, berarti yang dimonitor itu umumnya itu 3 variabel, Jadi masalah tempatnya sesuai atau enggak, masalah waktunya sesuai atau enggak, dan sasarannya sesuai atau enggak. Jadi kalau monitoring kegiatan, sekali lagi yang dimonitor itu 3 variabel, yaitu tempatnya, waktunya, dan sasarannya. Kemudian jika yang dimonitor itu perencanaan, maka perencanaan itu dibuat atau enggak, atau ada atau tidak. Kalau sudah dibuat, itu lengkap atau tidak, itu dimonitor, Jadi cara monitornya berbeda dengan yang kegiatan. Jadi kalau monitoring perencanaan, berarti yang dimonitor itu perencanaannya ada atau tidak. Kemudian kalau ada, lengkap atau tidak, dilanjutkan dengan lengkap atau tidak. Kemudian kalau monitoring alat, berarti yang pertama alat itu ada atau tidak, Kemudian kalau ada, itu
alat itu sudah dikalibrasi atau belum, ya, atau bisa dilanjutkan lagi berfungsi dengan baik atau tidak, kan gitu. Jadi itu monitoring alat, ya. Jadi sekali lagi, kalau alat itu ada atau tidak, sudah dikalibrasi atau belum, kemudian dilanjutkan lagi beroperasi secara baik atau tidak. Kemudian kalau yang dimonitor itu ruangan, ya berarti ruangannya itu ada atau tidak, ya. Kemudian kalau ada bisa dilanjutkan, yaitu sesuai atau enggak itu, ya, ruangannya itu, ya. Kemudian kalau yang lainnya, ya kita tinggal meneruskan haji. Jadi monitoring itu bermacam-macam, tergantung dari tujuannya atau tergantung dari apa yang mau kita monitor, ya. Jadi tidak selalu kegiatan, ya. Jadi bisa kegiatan, bisa perencanaan, bisa alat, bisa ruangan, dan seterusnya. Sekarang cara melakukan monitoring atau langkah-langkah melakukan monitoring. Jadi yang pertama, sebelum berangkat ke tempat kegiatan, ya, maka harus disiapkan checklist, ya. Checklist disiapkan dulu, checklist yang digunakan untuk memantau itu. Nah, dengan membawa checklist itu, kita datang di tempat kegiatan itu dengan menggunakan checklist tadi, ya. Kemudian dengan menggunakan checklist tadi, ya, kita lakukan pengisian, ya, dicontreng, ya. Jadi masalah tempatnya tadi sesuai atau tidak, masalah waktunya sesuai atau tidak, masalah sasarannya sesuai atau tidak, ya gitu, ya. Nah, kalau masalah perencanaannya itu ada atau tidak, ya. Kemudian perencanaannya itu lengkap atau tidak, gitu, ya. Itu, ya, seperti itu, ya. Kemudian kalau sudah selesai, ya, maka untuk menyelesaikan temuan atau menyelesaikan masalah pada saat monitoring itu tidak perlu dibahas di tempat, tetapi perlu dibawa lagi ke puskesmas atau ke UTD atau ke klinik, ya, untuk diselesaikan pada saat rapat logmin, ya. Jadi menyelesaikan masalah monitoring itu di logmin. Ini berbeda dengan supervisi. Nanti kalau supervisi itu penyelesaian masalah yang ditemukan itu dilakukan di tempat, itu, ya. Itu kalau supervisi. Tetapi kalau masalah monitoring itu penyelesaiannya di logmin, ya, loka karya mini, ya, atau di rapat-rapat bulanan di unit donor darah atau di klinik, ya. Yaitu dengan cara melakukan analisis, ya. Analisis itu mencari penyebab masalah, ya. Jadi penyebab masalah itu bisa ditemukan dengan bagan dari siklus, bagan dari tulang ikan itu, ya. Kemudian setelah ditemukan penyebab masalahnya, maka dibuat rencana tindak lanjut atau dibuat RTL, ya. RTL ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan pada saat dilakukan monitoring itu. Nah, kemudian berikutnya setelah RTL itu ada, maka RTL itu dikerjakan. Ini yang dinamakan menindaklanjuti. Jadi ini adalah langkah-langkah melakukan monitoring, ya. Jadi sekali lagi, urutannya, jadi datang ke tempat kegiatan membawa checklist, kemudian checklist itu diisi. Setelah diisi itu ditemukan masalah, kemudian masalah itu dirapatkan, ya, dengan cara melakukan analisis untuk mencari penyebab masalah, ya. Setelah penyebab masalah ditemukan, dibuat rencana tindak lanjut. Kalau rencana tindak lanjutnya sudah dibuat, maka dilakukan tindak lanjut atau mengerjakan RTL itu. Ini kita beri contoh adalah cara melaksanakan monitoring. Misalnya kita mau melaksanakan suatu kegiatan yang ada di unit donor darah, ya.
misalnya ini ya. Jadi yang pertama kita mau memonitoring pelaksanaan APTAP ya. APTAP itu pengambilan darah ya. Jadi kita melakukan monitoring pelaksanaan APTAP, yaitu pengambilan darah ya. Yang kita nilai, yang kita monitor itu cuci tangan dilakukan, tidak dilakukan, kemudian masker memakai, tidak memakai, kemudian jas praktek memakai, tidak memakai. Variabel ini tergantung dari keperluan ya. Nah, dalam contoh ini kita buat 3 aja. Jadi untuk pelaksanaan APTAP yang kita monitor itu pelaksananya itu cuci tangan enggak, kemudian memakai masker atau enggak, memakai jas praktek atau enggak ya. Kemudian kita isi sesuai dengan keadaannya ya. Kalau cuci tangan dilakukan, ini dicentang. Kalau tidak dilakukan, ini yang dicentang ya. Karena dalam pelaksanaan ini, dalam contoh ini ya, yang melaksanakan itu tidak cuci tangan, berarti ini tidak dilakukan, ini dicentang. Kemudian masker, kalau memakai ini dicentang, kalau tidak memakai ini yang dicentang ya. Dalam contoh ini dia memakai masker. Kemudian begitu juga untuk jas praktek, kalau memakai ini yang dicentang, kalau tidak memakai ini yang dicentang. Dalam contoh ini ya, jas praktek itu memakai ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ya dalam 3 variabel ini, cuci tangan, masker, dan jas praktek, kita menemukan masalah di cuci tangan. Kenapa? Karena cuci tangan ini tidak dilakukan, ini harusnya dilakukan ya. Kalau ini tidak dilakukan berarti ada masalah di cuci tangan. Tetapi tidak ada masalah di masker karena dia memakai, dan tidak ada masalah di jas praktek karena dipakai. Seandainya maskernya ini tidak memakai juga, berarti ini dicentang, berarti masalahnya 2. Tapi dalam contoh ini kita memberi contoh masalahnya hanya 1, yaitu masalah tidak cuci tangan. Ini masalah. Kemudian setelah masalah ketemu, kita lanjutkan ke analisis ya, di slide berikutnya. Nah, penganalisis itu mencari penyebab ya. Jadi mencari penyebabnya. Jadi ini kita identifikasi dulu ya. Di sini ini diidentifikasi dulu, berarti ini nomor kita isi 1, kemudian kegiatan tadi, kegiatan APTAP pengambilan darah, masalahnya adalah petugas tidak cuci tangan ya. Nah, masalah ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau ya sebanyak yang ditemukan. Cuma dalam contoh ini kita memberikan contoh masalah yang ditemukan 1, yaitu dalam kegiatan APTAP masalahnya adalah petugas tidak cuci tangan. Kemudian masalah yang ditemukan ini kita selesaikan dengan analisis ya, di slide berikutnya. Ya, ini analisis ya. Analisis ini kolomnya 3 ya. Jadi masalahnya apa ditulis di sini, kemudian dicari penyebabnya apa ditulis ini ya. Kemudian RTL-nya apa ditulis di sini. Jadi kita dalam contoh ini tadi masalah yang ditemukan kan ini petugas tidak cuci tangan. Kita mencari kenapa kok petugas itu tidak cuci tangan ya. Setelah kita cari penyebabnya, ternyata penyebabnya adalah petugas itu tidak mengerti. Jadi tidak mengerti, tidak tahu kalau dalam melakukan APTAP itu harus cuci tangan dulu. Nah, ini ditulis di sini, ini penyebabnya. Kalau petugasnya itu tidak mengerti, tidak tahu, berarti rencana tindak lanjutnya adalah perlu dikasih pelatihan tentang PPI ya, program penanggulangan infeksi ya. Jadi karena kalau tidak cuci tangan, mereka itu berisiko ya untuk menimbulkan infeksi pada donornya. Jadi makanya perlu dilakukan pelatihan PPI. Ini adalah rencana tindak lanjut ya. Nah,
RTL itu tidak cukup hanya dibuat satu kolom seperti ini, karena kalau hanya dibuat satu kolom ini ya ini tidak bisa dikerjakan ya. Untuk bisa dikerjakan maka RTL ini harus dibuat RTL yang panjang, artinya RTL yang lengkap ya. Contoh RTL yang lengkap itu ada di slide berikutnya. Jadi seperti ini, RTL-nya lengkap seperti ini. Ini minimal ya, kolom yang ini minimal, kalau mau ditambah boleh ya. Oke. Misalnya tadi kita tulis nomornya, kita tulis 1 ya, kegiatannya pelatihan PPI ya. Tadi kan RTL-nya adalah kegiatannya namanya pelatihan PPI ya. Apa tujuannya? Ya agar staf UDD itu paham PPI. Setelah dilakukan pelatihan ini, staf UDD semua itu paham PPI, termasuk staf yang melakukan apa tadi supaya mengerti bahwa dia harus cuci tangan dulu. Sasarannya siapa? Ya semua staf UDD ya. Semua staf UDD itu harus paham tentang PPI. Tempatnya di mana dilakukan pelatihan ini? Ya misalnya di aula UDD. Waktunya kapan dilaksanakan? Ya kita beri contoh misalnya tanggal sekian gitu ya. Ya ini tergantung dari masing-masing ya. Ditulis ya berapa hari, ini dicontoh mulai tanggal 17 sampai 19 November gitu ya. Ya, siapa yang melaksanakan? Ini ya PJ Mutu. Berarti ini PJ Mutu yang melaksanakan ini. Nah, berapa biayanya? Ya, ini ditulis 20 juta. Kalau angka ini belum ada, paling tidak ditulis sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari APBD atau sumber dari Puskesmas sendiri atau dana dari mana ditulis. Ini paling tidak ini sumbernya. Tapi kalau sudah tahu berapa biayanya ya ditulis seperti ini 20 juta. Kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan lain selain ini bisa ditulis di keterangan ini. Jadi ini RTL-nya sudah panjang seperti ini, sudah lengkap. Nah kalau ini sudah bisa dikerjakan gitu ya. Jadi membuat RTL itu harus sampai lengkap seperti ini ya. Ya, terima kasih sudah menonton ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.